Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 29 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus hari ini. Dan puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan kitab Imamat sebanyak 27 pasal. Dan 36 hari ke depan kita akan melanjutkan pembacaan kita, kitab Ulangan. Sebuah kitab yang pasti akan memberkati semua kita. Izinkan Tuhan setiap hari, setiap pagi melalui kitab Ulangan ini menegur, menasihati, mengajari, dan menerangi jalan-jalan kita sehingga kita terus dalam kemenangannya. Amin. Dan hari ini kita akan masuk di hari yang pertama tentunya dalam pembacaan 36 hari bersama kitab Ulangan. Dan itu artinya kita akan membaca hari ini pasal yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-54. Dan sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga dengan judul perikop Laskar Israel dihitung. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, kita mungkin akan mengira bahwa Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu perjalanan itu menjadi mudah. Atau mungkin kita mengira bahwa perjalanan Israel menuju tanah Kanaan akan melewati jalan tol yang nyaman, bebas hambatan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tanda-tanda adanya tantangan dapat Anda lihat dalam perintah Tuhan kepada Musa agar Laskar Israel dihitung. Pada ayat ketiga menyebutkan bahwa mereka yang dihitung adalah mereka yang berusia 21 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Dan dalam formasi kemah bagi suku-suku Israel, maka tampaklah bahwa mereka mengelilingi kemah suci atau tabernakel itu. Saudara, menuju Kanaan berarti melewati banyak musuh dan itu sudah dibuktikan. Tetapi kita tahu bahwa Allah beserta mereka. Amin. Apa yang terjadi di padang gurun memang mengenaskan sebab banyak rakyat Israel yang akhirnya mati. Tetapi mereka bukan dibunuh oleh musuh, tetapi oleh ketidakpercayaan mereka sendiri. Begitu juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Mungkin kita dulu mengira bahwa menjadi orang Kristen itu semuanya akan lancar dan nyaman. Tetapi kenyataannya tidak, bukan? Banyak orang yang menjadi kecewa dan mengundurkan diri akhirnya. Kalau Anda menjadi orang Kristen, berarti Anda memasuki suatu tantangan baru. Bersiaplah untuk berperang menghadapi berbagai musuh. Tetapi camkanlah bahwa Allah beserta Anda dimanapun Anda berada dan apapun situasi yang Anda hadapi. Jadi kalau Allah beserta Anda, tidak ada yang harus ditakuti, bukan? Anda tidak perlu gentar dengan masalah-masalah Anda atau dengan persoalan-persoalan Anda. Sebab Allah adalah Immanuel, yang menjadi kunci kemenangan Anda adalah menjadi tabernakel, supaya jangan dirusak musuh. Saya yakin perintah Tuhan bagi bangsa Israel supaya suku-suku Israel mengelilingi tabernakel agar hadirat Allah beserta mereka. Kita mendapati bahwa tabernakel adalah tempat Allah, jadi harus selalu berada di tengah-tengah mereka. Menjaga hadirat Allah dalam hidup Anda adalah kunci menuju kemenangan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, peperangan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Sampai Anda tiba di surga, sampai kita bersama-sama tiba di surga yang kekal itu.
Tetapi selama Anda di bumi ini, nikmatilah perjalanan Anda bersama Yesus. Nikmatilah perjalanan Anda bersama dengan Tuhan yang menamakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya menyertai kita. Jangan mengeluh karena perjalanan Anda kadang terasa berat. Bila Yesus menjadi pimpinan hidup Anda, perjalanan hidupmu pasti akan berhasil. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya perenungan kita hari ini menyemangati kita kembali, bahwa apapun yang Anda sedang hadapi akhir-akhir ini, persoalan apapun itu, tetaplah percaya bahwa Dia tidak akan pernah dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Namun ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu menjaga diri kita tetap benar, kudus di hadapan Tuhan. Jadilah menjadi tabernakel-tabernakelnya Allah, di mana Allah berdiam bersama-sama dengan kita dan kita terus merasakan kehadirannya. Amin. Kiranya apa yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita, sebagaimana firman yang berjanji akan diberkati, dan diberkatilah kita. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkatilah kita pula bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.